Shalom, haleluya. Semoga kita semua sehat dan diberkati Tuhan. Hari ini kita mau belajar sesuatu untuk mempersiapkan menyambut tahun baru 2022. Saudara-saudaraku, bulan ini adalah bulan Desember, di mana bulan terakhir di tahun 2021. Sebentar lagi kita lewati tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Mari, ada kesempatan pada hari ini, mari kita persiapkan menyambut tahun baru 2022. Topik kita hari ini adalah mari persiapkan sambut tahun baru 2022. Saudara-saudaraku, apa yang sudah kita kerjakan selama tahun 2021? Saudara bisa mengingat itu semua, lalu merancangkan sesuatu yang lebih baik di tahun 2022. Apa yang sudah Tuhan kerjakan bagimu? Untuk kita bersyukur dan mengingat betapa Tuhan selalu peduli kepada saudara dan saya. Pandemi masih terus berlanjut. Meskipun demikian, Allah sudah melindungi kita semua. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Oh, haleluya. Mari rencanakan kegiatan tahun 2022 agar kita akan lebih baik di tahun yang akan datang. Allah tidak pernah mengecewakan saudara. Allah tidak pernah mengecewakan saya. Haleluya, puji Tuhan. Allah tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Apa yang Tuhan katakan untuk saya memasuki tahun yang baru ini? Apa yang Tuhan katakan untuk saya memasuki tahun yang baru ini? Ingat pengalaman Yosua ketika taat pada Tuhan, maka bangsa Israel memperoleh kemenangan. Ketika melanggar firman Tuhan, maka bangsa Israel mengalami kekalahan. Mari kita belajar dari pengalaman sejarah di mana bangsa Israel mendapat pertolongan Tuhan dan selalu menang. Dan ketika melanggar, maka bangsa Israel menjadi kalah karena Tuhan tidak menolong. Kita belajar dari Yosua 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Bangsa Israel menang atas Yeriko karena pertolongan Tuhan. Sebaliknya, Yosua 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua 7 ayat 5. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Syebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Ai yang kecil tidak sehebat Yeriko karena bangsa Israel berubah tidak setia. Apapun rencanamu di dalam merancang untuk tahun 2022, libatkan Tuhan. Rancang bersama Tuhan dengan cara menuliskan rencanamu, targetmu di tahun 2022. Dan ingat, jangan merancang yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab Kolose 3 ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saya menganjurkan kita sebelum merancang membaca dahulu Amsal 19 ayat 1 sampai dengan 29. Simak baik-baik, saya menganjurkan kita membaca terlebih dahulu Amsal 19 ayat 1 sampai dengan 29 sebelum saudara merancangkan rancanganmu di tahun 2022. Dengan saksama renungkan Amsal 19 ayat 1 sampai dengan 29 sehingga Amsal 19 ayat 1 sampai 29 ini menjadi rema di dalam kehidupanmu.
Lalu engkau tulis rancangan-rancanganmu, apa saja yang engkau harapkan terjadi di tahun 2022, lalu berdoa, bergumul untuk mendapatkan petunjuk Tuhan. Sebagai penutup, Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ingat, karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Kesetiaanmu lah, komitmenmu lah yang membuat engkau berhasil. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami akan merancangkan rencana-rencana tahun 2022. Sertai kami Tuhan, agar kami merancangkan yang benar dan kami akan lebih baik di tahun 2022. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you.